Discovery Learning atau DL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa menemukan konsep atau pengetahuan secara mandiri melalui pengamatan, eksplorasi, analisis, dan penyimpulan. Ada 7 prinsip-prinsip Discovery Learning. Yang pertama itu adalah prinsip aktivitas belajar berpusat pada siswa, yaitu siswa adalah subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya penerima informasi. Guru juga berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua itu adalah proses belajar melalui pengalaman langsung, yaitu siswa belajar dari observasi, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Misalnya, mengamati tumbuhan, mencatat hasil eksperimen sederhana. Yang ketiga itu belajar melalui penemuan, yaitu pengetahuan diperoleh melalui proses mencari, meneliti, dan menemukan sendiri, bukan disampaikan langsung oleh guru. Membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat dan bermakna. Yang keempat itu pengembangan keterampilan berpikir, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir ilmiah. Yang kelima itu belajar melalui pemecahan masalah. Siswa belajar untuk memecahkan masalah nyata atau situasi kontekstual. Contohnya, mengapa tanaman di sekolah layu? Apa yang kita bisa lakukan? Yang keenam itu belajar dengan rasa ingin tahu, yaitu Discovery Learning membantu rasa ingin tahu atau curiosity. Guru memberi pertanyaan pematik yang merangsang eksplorasi. Yang ketujuh itu pembelajaran bersifat individual dan sosial. Meskipun proses penemuan bisa individual, diskusi, dan kolaborasi juga sangat dianjurkan untuk memperkaya pemahaman. Selain prinsip, ada juga langkah-langkah Discovery Learning. Yang pertama itu adalah stimulation atau stimulasi. Guru memberi rangsangan awal seperti gambar, video, pertanyaan tematik. Yang kedua itu problem statement atau identifikasi masalah. Siswa diajak menemukan masalah atau pertanyaan yang diingin dijawab. Ketiga itu data collection atau pengumpulan data. Siswa mencari informasi atau bukti melalui pengamatan membaca eksperimen. Yang keempat itu data fragmentation atau pengolahan data. Siswa menganalisis dan mendiskusikan informasi. Yang kelima itu verification atau pembuktian. Siswa menguji hipotesis atau membandingkan hasil dengan teori. Nah, yang terakhir itu adalah generalization atau menarik kesimpulan. Siswa membuat kesimpulan dari hasil belajarnya. Pembelajaran dalam Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berbasis pada proyek nyata. Siswa aktif dalam menyusun, merancang, dan menyelesaikan suatu proyek untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang kompleks dan kontekstual. Ada juga prinsip-prinsip Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama itu pertanyaan mendasar, yaitu proyek diawali dengan pertanyaan atau masalah nyata yang bersifat menantang dan bermakna bagi siswa. Pertanyaan ini memicu rasa ingin tahu dan motivasi siswa untuk mencari solusi. Yang kedua ini berfokus pada pembelajaran, yaitu proyek dirancang tidak hanya untuk menghasilkan produk, tetapi juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum atau pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diajarkan melalui aktivitas proyek. Yang ketiga adalah investigasi yang mendalam, yaitu siswa melakukan penelitian, observasi, wawancara, eksperimen, atau eksplorasi terhadap topik proyek. Mereka belajar dengan menggali informasi dan menganalisis secara mendalam, bukan sekedar tugas permukaan. Yang keempat itu otonomi siswa, yaitu siswa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dalam proyeknya, bagaimana menyusun rencana, membagi tugas, dan menentukan bentuk hasil akhir. Ini menambahkan tanggung jawab, kehadiran, dan keaktifan. Yang kelima itu kolaborasi, yaitu proyek dilakukan secara berkelompok sehingga siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, menghargai pendapat, dan menyelesaikan konflik.
Guru menjadi fasilitator dalam kerja tim siswa. Yang keenam itu pembukaan produk nyata, yaitu hasil akhir proyek adalah produk nyata dan bermakna, bisa berupa poster, video, brosur, alat sederhana, pameran, atau aksi nyata. Produk ini dapat ditampilkan, dipresentasikan, atau digunakan oleh orang lain. Yang ketujuh itu refleksi dan penilaian. Siswa dan guru merefleksi proses pembelajaran, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana cara meningkatkannya. Penilaian dilakukan secara autentik, meliputi proses dan hasil proyek atau observasi, jurnal presentasi, rubrik penilaian. Selain prinsip, ada juga langkah-langkah PJBL. Yang pertama itu pertanyaan esensial, tantangan nyata yang mendorong eksplorasi. Yang kedua itu perencanaan proyek, yaitu siswa dibimbing guru merancang proyek. Yang ketiga itu penyusunan jadwal, menyusun rencana waktu dan sumber daya. Yang keempat itu pelaksanaan proyek, yaitu mengumpulkan informasi, mencipta, menyusun produk. Yang kelima itu adalah monitoring, guru membimbing dan mengevaluasi proses. Nah, yang keenam ini adalah evaluasi hasil. Siswa mempresentasikan dan merefleksikan hasilnya.